Hello guys, welcome to Math Learning video. I hope you can enjoy the lesson material with me. Video ini dibuat oleh Dita Lokanggriani, NIM T20197145, UINHAS Jember. Relasi dan fungsi. Pada materi ini terbagi ke dalam 3 pokok bahasan, yaitu relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Dalam proses penyajiannya akan dibagi menjadi 3, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Sebelum kita tahu apa itu relasi, ayo kita menalar bersama. Pada silsilah ini telah disajikan beberapa hubungan yang ada antar individu yang sudah dicantumkan. Dapatkah Anda menentukan hubungan apa saja yang bisa terjadi? Berikut adalah beberapa contoh relasi yang terjadi. Dari beberapa hubungan tersebut, itulah yang dinamakan dengan relasi. Setelah kita menalar, kita akan memasuki pokok bahasan tentang relasi. Apa itu relasi? Apakah kalian telah menyimpulkan apa yang dimaksud dengan relasi? Ya, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Cara penyajian relasi. Yang pertama adalah diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar anak panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Selanjutnya adalah grafik. Grafik terdiri dari koordinat kartesius yang terdiri atas X di garis horizontal dan Y garis vertikal, dengan menempatkan pasangan X dan Y secara berurutan pada bidang X dan Y di bidang kartesius. Dan yang ketiga adalah pasangan berurutan. Salah satu bentuk penyajian relasi yang dituliskan dalam bentuk X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya, di mana X merupakan daerah asal dan Y merupakan daerah kawan. Berikut adalah beberapa istilah yang ada pada relasi dan fungsi. Yang pertama adalah domain, yaitu seluruh anggota himpunan dari daerah asal. Selanjutnya adalah kodomain, yaitu seluruh anggota dari himpunan daerah kawan. Dan yang terakhir adalah range. Range adalah daerah hasil dari himpunan daerah asal yang dipasangkan dengan daerah kawan. Untuk menambah pemahaman kita tentang relasi, perhatikan contoh soal berikut ini. Jika diketahui suatu himpunan A dan B, di mana A 1, 2, 3, 4 dan B adalah A, B, C, D, maka tentukan relasinya dengan diagram panah. Relasi yang mungkin dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Perhatikan diagram panah di samping. Contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan A sama dengan 3, 4, 5, 6 dan himpunan B 1, 2, 3, 4 dan relasinya adalah 2 lebihnya, maka penyajiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama disajikan dengan diagram panah di mana domain dan kodomainnya dipasangkan dengan anak panah. Selanjutnya, dengan A di garis vertikal dan B di garis horizontal. Dan yang terakhir adalah pasangan berurutan A, B atau X, Y, di mana NA menyatakan banyaknya himpunan A dan NB menyatakan banyaknya himpunan B. Selanjutnya ke contoh soal. Jika diketahui himpunan A adalah ABC dan himpunan B adalah 1, 2, maka banyaknya relasi yang mungkin yaitu NA kali NB sama dengan 6.
Perlu diperhatikan bahwa pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan. Aturannya hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Artinya, setiap anggota himpunan boleh memiliki pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu fungsi? Sebelumnya, ayo kita menalar kembali. Perhatikan kode sandi berikut ini. Kata sandi yang dapat dibentuk dari kata kamu cantik adalah sebagai berikut. Dari sana, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap satu huruf kapital memiliki satu kode lainnya dan tidak ada yang ganda. Definisi fungsi sendiri yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke daerah himpunan kawan. Itulah yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Misalkan A adalah domain dan B adalah kodomain, maka akan disebut fungsi jika setiap anggota A harus memiliki pasangan dan setiap anggota A hanya dipasangkan tepat satu dan tidak boleh bercabang. Cara penyajian fungsi yaitu diagram panah, diagram kartesius, pasangan berurutan, tabel, dan persamaan fungsi. Perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini. Gambar-gambar tersebut menyatakan mana yang fungsi dan mana bukan fungsi. Gambar 1 dan 2 bukan merupakan fungsi karena anggota himpunan A tidak memiliki anggota tepat satu pada himpunan B. Dari sana kita dapat menjelaskan bahwa suatu fungsi sudah pasti relasi, namun suatu relasi belum tentu fungsi. Untuk menentukan banyaknya pemetaan, maka jika banyaknya pemetaan dari A ke B adalah B pangkat A, sedangkan dari B ke A adalah A pangkat B. Contoh soal, jika A adalah 2, 3 dan B A, I, U, E, O, hitunglah banyaknya pemetaan. Dari soal sudah diketahui bahwa NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 5. Maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25, sedangkan banyak pemetaan dari B ke A adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Cara penyajian fungsi. Cara penyajian fungsi terbagi ke dalam. Yang pertama adalah diagram panah. Contoh soal. Yang kedua adalah pasangan berurutan, dengan contoh soal seperti di bawah ini. Yang ketiga adalah grafik, tidak jauh beda dengan relasi. Penyajian secara grafik adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah persamaan fungsi. Contoh soal, jika diketahui fungsi dari himpunan A sama dengan 3, 4, 5, dan B 1, 2, 3, 4, relasinya 2 lebihnya, maka 3,1, 4,2, 5,3, dan 6,4. Di mana 3 diperoleh dari 1 tambah 2, 4 diperoleh dari 2 tambah 2, dan seterusnya. Dan jika anggota A kita sebut X dan B Y, maka X sama dengan Y plus 2, dan akan menghasilkan Y sama dengan X min 2. Dan yang terakhir dengan tabel, di mana tabel memiliki kolom X dan Fx. X merupakan angka dan Fx merupakan hasil. Alternatif penyelesaian. Contoh soal, sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal adalah 6.000 dan per kilo 2.400. Maka akan menghasilkan bentuk persamaan fungsi, yaitu Fx sama dengan 6.000 ditambah 2.400 dikali X. Yang kedua, untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear f yang memiliki nilai, maka alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contoh soal, diketahui fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1.
Maka diketahui fx sama dengan ax plus b, f1 sama dengan 5, dan f-1 sama dengan 1. Maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut, di mana ada dua persamaan, yaitu persamaan 1 dari f1 dan persamaan 2 dari f-1. Selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi sehingga menghasilkan A sama dengan 2. A sama dengan 2 selanjutnya disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan sehingga akan menghasilkan nilai B, di mana B dihasilkan sama dengan 3. Selanjutnya, masukkan A dan B ke dalam persamaan fungsi linear AX plus B, sehingga menghasilkan 2X plus 3. Alternatif penyelesaian masalah fungsi yang ketiga. Contoh soal, daerah asal fungsi f dari x kedua x min 1 adalah x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 2. Maka daerah hasilnya adalah diketahui x lebih besar sama dengan min 1 kurang dari 2 dan f dari x kedua x min 1. Prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut dan akan dijelaskan lebih lanjut. Langkah yang pertama adalah mengubah bentuk x ke dalam bentuk 2x min 1. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Setelah itu akan dihasilkan daerah hasil yaitu fx sedemikian hingga fx lebih dari sama dengan min 3 kurang dari 3. Selanjutnya adalah korespondensi satu-satu. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Definisi korespondensi satu-satu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, begitupun sebaliknya, dan banyaknya anggota himpunan A dan B harus sama. Syarat korespondensi NA sama dengan NB memiliki relasi dan anggota daerah hasil tidak bercabang. Cara menghitung banyaknya korespondensi yaitu dengan n faktorial sama dengan n kali n-1 dan seterusnya sampai dikali 1. Contoh soal, banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B, A, B, C, D adalah karena anggota n, A, dan nb sama, maka n faktorial sama dengan 4 faktorial, maka menghasilkan 24. Yang perlu diperhatikan bahwa semua korespondensi satu-satu merupakan relasi, namun relasi belum tentu masuk ke dalam korespondensi. Untuk lebih memahami materi relasi dan fungsi, silakan kerjakan latihan mandiri yang ada di sini. Sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan selamat tinggal. See you the next video.